Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan Bapak pada pertemuan kedua. Kali ini kita akan membahas mengenai kedudukan dan fungsi Pancasila. Yang ada bukunya silakan dibuka. Kita akan membahas arti dan kedudukan Pancasila, arti, kedudukan, dan fungsi dari Pancasila. Nah, seperti yang kita ketahui, kita merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 dengan tekanan para penjajah, ya, dengan masih banyak tekanan dari bangsa penjajah, baik itu dari sekutu atau dari pihak fasis seperti Jepang. Nah, para pendiri negara Republik Indonesia dengan keadaan yang terdesak oleh bangsa penjajah, pendudukan Belanda dan Jepang, para pendiri negara Republik Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945 menyepakati dasar negara adalah Pancasila. Jadi setelah kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, kemudian Pancasila disahkan sebagai dasar negara pada tanggal 18 Agustus 1945. Mungkin di antara kalian masih ingat, tanggal 18 Agustus adalah pada saat sidang PPKI. Ya, pada saat sidang PPKI. Nah, istilah Pancasila sudah dikenal sejak zaman Majapahit, yakni pada abad ke-14 terdapat pada buku atau kitab Negara Kertagama karangan Pu Prapanca dan Sutasoma karangan Pu Tantular. Nah, Pancasila ini diambil dari bahasa Sanskerta, yakni panca yang artinya 5, sila yang artinya sendi atau asas. Jika digabung menjadi batu sendi yang 5, atau juga berarti pelaksanaan kesusilaan yang 5 atau Pancasila Krama. Lebih lanjut dalam buku Negara Kertagama dan Sutasoma, Pancasila memiliki dua pengertian, yaitu berbatu sendi yang 5 dan pelaksanaan kesusilaan yang 5. Pelaksanaan kesusilaan yang 5 itu yakni dilarang melakukan kekerasan, dilarang mencuri, dilarang berjiwa dengki, dilarang berbohong, dilarang mabuk atau minuman keras. Sama halnya seperti Pancasila di era sekarang atau di era setelah penetapan Pancasila sebagai dasar negara pada tanggal 18 Agustus 1945, isinya 5, sama seperti yang ada pada buku Negara Kertagama dan Sutasoma. Cuman beda substansinya, sila-silanya beda. Istilah Pancasila dalam kehidupan kenegaraan dikenalkan pertama kali oleh Insinyur Soekarno. Kita pernah menonton videonya, menonton filmnya, Soekarno judulnya kalau tidak salah. Nah, itu dijelaskan bahwa Soekarno maju ke podium dan mengatakan bahwa dasar negara kita adalah Pancasila. Dijelaskan sila-silanya. Sila pertama apa, sila kedua apa, sila tiga apa, sampai sila kelima itu apa. Nanti kita akan jelaskan pada pertemuan selanjutnya. Nah, istilah Pancasila dikenalkan pertama kali oleh Soekarno dalam sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945. Menurut Soekarno, Pancasila adalah isi jiwa bangsa Indonesia yang turun-temurun sekian abad lamanya terpendam bisu oleh kebudayaan Barat. Nah, bangsa-bangsa Eropa, menduduki wilayah yang sekarang kita sebut Indonesia kurang lebih 350 tahun plus Jepang yang masuk ke Indonesia terakhir, ya. Kurang lebih 350 tahun. Jadi tidak heran jika
sepanjang itulah kebudayaan Barat masuk ke wilayah Nusantara. Nah, maka dari itu Soekarno mengatakan bahwa Pancasila adalah isi jiwa bangsa Indonesia yang turun-temurun sekian abad lamanya terpendam bisu oleh kebudayaan Barat. Itu. Pancasila sebagai falsafah negara. Pancasila sebagai falsafah negara atau disebut Pancasila tidak hanya sebagai falsafah negara, melainkan lebih luas lagi, yakni Pancasila sebagai falsafah bangsa Indonesia. Jadi Pancasila itu bukan hanya negara, bukan falsafah negara saja, bukan aturan runut dari tatanan pemerintahan, melainkan Pancasila juga adalah sebagai falsafah bangsa Indonesia. Ini lebih luas lagi. Bangsa lebih besar daripada negara. Gitu. Maksudnya lebih besar bagaimana? Bukan lebih besar, lebih luas, lebih dalam lagi maknanya. Bukan lebih besar. Lebih luas lagi, lebih dalam lagi maknanya dibandingkan negara. Karena negara kita baru lahir pada tanggal 17 Agustus 1945 dikarenakan proklamasi. Oke, ini pengertiannya berbeda lagi dari sebelumnya menurut buku Negara Kertagama dan buku Sutasoma. Muhammad Yamin menjelaskan bahwa Pancasila berasal dari kata panca yang berarti 5, sila yang berarti sendi, atas, dasar, atau peraturan tingkah laku yang penting dan baik. Nah, secara keseluruhan, Muhammad Yamin mengatakan bahwa Pancasila merupakan 5 dasar yang berisi pedoman atau aturan tentang tingkah laku yang penting dan baik. Nah, oke, lanjut. Secara umum, fungsi dan peranan Pancasila menurut TAP MPR nomor 3, garis miring MPR, garis miring 2000, tentang sumber hukum nasional dan tata urutan peraturan perundang-undangan, dinyatakan bahwa Pancasila digunakan sebagai dasar negara. Selain daripada TAP MPR ini, TAP MPR nomor 3, MPR 2000, ada juga Undang-Undang nomor 12 tahun 2011, yakni tentang kedudukan Pancasila sebagai sumber hukum. Sama kalau tidak salah nama undang-undangnya yakni tata urutan peraturan perundang-undangan. Ya. Di dalam Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tersebut, Pancasila menduduki urutan pertama dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan yang lain yang ada di bawahnya. Nah, fungsi dan peranan Pancasila sebagai berikut. Pertama, Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Pancasila sebagai perjanjian luhur. Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dan Pancasila sebagai moral pembangunan. Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia, maknanya yakni Indonesia tetap hidup dalam jiwa Pancasila. Bangsa Indonesia tetap hidup dalam jiwa Pancasila. Atau jiwa Pancasila sudah hidup dalam kehidupan bangsa Indonesia. Kemudian Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia berfungsi sebagai corak khas bangsa Indonesia dan menjadi pembeda yang membedakan bangsa kita dengan bangsa yang lain. Kemudian Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Jadi yang sudah dijelaskan sebelumnya, Pancasila sebagai perjanjian luhur. Nah, Pancasila sebagai perjanjian luhur ini telah ditetapkan oleh para founding father kita, oleh para pendiri negara kita, yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 pada sidang PPKI. Kemudian Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia.
ini dijelaskan pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Di situ dicantumkan cita-cita dan tujuannya. Misalnya mencerdaskan kehidupan berbangsa dan lain sebagainya. Kemudian Pancasila sebagai satu-satunya asas. Satu-satunya asas maksudnya tidak ada lagi asas yang lain yang menggantikan asas Pancasila. Misalnya asas komunisme itu tidak diperbolehkan karena bertentangan dengan Pancasila, yakni sila pertama. Kemudian Pancasila sebagai moral pembangunan. Ini arah bagaimana kehidupan berbangsa kita, arahnya kemana, tujuannya kemana, pendidikannya kemana. Nah, digunakan sebagai moral pembangunan, acuan tolak ukur atau parameter dari tujuan pembangunan, khususnya pembangunan SDM-nya, sumber daya manusianya. Nah, untuk tugas, silakan cari artikel di internet mengenai berita tentang RUU Haluan Ideologi Pancasila. Mungkin kalian juga pernah mendengarnya di beberapa tayangan televisi, di berita-berita yang telah kalian tonton di TV. Nah, cari artikelnya di internet, ya. Kemudian artikelnya di copy paste dan diberikan komentar di bawahnya. Pada Word ya, dimasukkan ke Word. Artikelnya dimasukkan, komentarnya di bawah. Dikasih jarak dan dikasih tulis artikelnya apa, komentarnya tulis, itu ya. Terima kasih telah menyaksikan dan menyimak pembelajaran dari Bapak. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Selamat berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.